Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahni, bismillahi fi zilli, bismillahi fi abdi. Bismillahi masyaallah la yashuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yashuku su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal siha, abwabal salamah, abwabal barakah, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'indi, wallahu bi kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah sekalian majlis Balikpapan dan Samarinda, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya pada malam hari ini, atas izinnya kita dipertemukan muwajahah. Dan demikian juga ini adalah karena marilah kita sampaikan juga salam dan juga kepada junjungan alam adalah baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya, keluarganya, kemudian para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sampai akhir zaman. Semuanya senantiasa ada dalam kebahagiaan zahiran wa batinan. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini yang kita kasih judul adalah halal bil halal, halal bi halal. Kita saling menghalalkan. Acara halal bi halal sebetulnya sederhana. Marilah kita saling menghalalkan di antara kita. Maka tidak ada lagi dosa perdosaan, tidak lagi dari ucapan perbuatan kita yang menjadikan ganjelan dalam hati kita. Maka pada siang hari ini sebagai bagian daripada acara halal bihalal adalah saling memaafkan. Maka itulah kenapa 10 hari terakhir dalam Ramadan kita berdoa Allahumma innaka afuwun karim tadi semua ya. Maka marilah di Syawal ini kita mendohirkan sifat Allah adalah al-afu dari semua.
adalah memaafkan. Ya, inilah salah satu asma Allah yang kita dengungkan 10 hari Ramadan adalah al-afwu, ya. Al-atfu adalah memaafkan. Makanya pada kesempatan ini Abah minta maaf kepada semua yang hadir. Apakah semua yang hadir, ibu-ibu dan bapak-bapak memaafkan Abah? Amin. Dan demikian pula dari Abah, halal semuanya. Halal ilmu yang Abah ajarkan, halal segala hal yang kita bertemu, rasa dan lain sebagainya pada kesempatan ini. Mari kita saling bebaskan. Insya Allah kalau acara halal bihalalnya sudah selesai, begitu saja halal bihalal itu adalah bagaimana kita saling menghalalkan. Demikian pula mari kita juga menghalalkan segala apapun. Segala apa yang kita makan, yang kita minum, adalah kita juga dengan segala ilmu yang kita terima, marilah kita juga adalah bertawasul singkat. Dan sebagai bagian menghalalkan, karena tidak kita memahami segala pengetahuan, kecuali lewat para ulama, dan juga mereka adalah yang musalsalah sampai baginda Nabi Muhammad, yang musalsalah sampai pada Allah. Maka dengan tawasul singkat yang akan kita bacakan, semoga adalah menyambungkan sanad ilmu dan sanad daripada ruh kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita memulainya dan kita sekaligus mendoakan kepada anak Abah di sini adalah Mas Budi, semoga adalah senantiasa dengan keluarganya Bu Azmi dan juga Anada Nazwa, Nabila, Baim, semua adalah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Senantiasa bahagia zahirnya, bahagia hatinya, berkah rizkinya, hidup ruhnya. Karena kalau tidak hidup, inilah masalah manusia. Manusia sholatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya rajin, tapi mati. Seperti adalah ngasih makan pada ayam yang mati. Nggak ada hidup, nggak ada yang bertelur amalnya itu. Jadi, seperti kita memberikan makan pelet pada ikan mati. Jadi semua. Itulah yang paling penting adalah menghidupkan hati. Nah inilah makna halal bihalal secara hakikat kita akan bahas. Kita harus halalkan urusan kita dengan Allah, dengan mengharamkan bahwa yang wujud ini diri kita, mengharamkan bahwa yang hidup ini kita, mengharamkan yang melihat ini diri kita, mengharamkan yang berbicara ini diri kita. Inilah halal bihalal yang sesungguhnya. Yang kenapa suka dilaksanakan setelah melaksanakan Idul Fitri tadi semua. Ya, ini semuanya berkaitan. Tapi sebelum memulai, marilah kita sambungkan juga adalah dengan tawasul singkat. Mudah-mudahan dengan tawasul singkat ini menjadikan wasilah, karena wabtagu ilahil wasilah. Kita adalah berwasilah tadi semua ya. Tapi wasilah kita pandang sebagai Nur Muhammad seluruhnya. Sebagai rantai yang menyambungkan satu rasa, satu cinta, satu hidup yang harus kita rasakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ajmain. Syawlillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila ruhi abaihi wa ummatihi wa ikhwanil anbiya wal mursalin malaikatul muqarrabin wal karubin was syuhada was salihin wa li kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina adam wa bin hawa wa ma tanassala bainahuma ila yaumin yashawillahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح سادتنا وإمامنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شاور لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى روح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شاور لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Susun ila ruya li silsilatil qadiri wa naqsyabani wa jamil ahli turuq susun ila ruya sultan wa awliya Syekh Muhyiddin Syekh Qadir Ajailani qaddasallahu sirrah wa syari Syekh Qasim Junaidi al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'ruf al-Karim wa syari Syekh Saqati wa syari Syekh Habibillah Jami wa syari Syekh Hasan al-Basri wa syari Syekh Ja'far al-Sadiq wa syari Syekh Yusuf Hamdani wa syari Syekh Abi Bustami wa syari Safahuddin an-Naqsabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Maratib Sabas ila hadrati Syekh Talha bin Dalabuddin ila hadrati Syekh Abdul Karim bin Allah bin Syekh Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Al-Mukarram Sayyidina wa Sayyidina Syekh Musaibul wa Fatih wa Arifin Usulihim wa Furuhim wa Ahli Silsilatihim Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai Fatihahnya pada tubuh ya. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayina wa masyaykum wa abwatina wa abwadikum wa liman asana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman awsana wa stawsana wa qalladna Shawlillahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ولا بيد بالله. Silakan dihususkan khususan ila khusus belaruhi seluruh keluarga arwah-arwah dari keluarga Mas Budi dan keluarga Ibu Asmi semua. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara hakikat, mari kita sambungkan, tekuk lidahnya, rapatkan giginya, tahan nafasnya, maka ikutilah ucapan Abah dengan hati. Silakan mulai di tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Buang nafasnya. Allah. Silakan terakhir lagi ditahan, tarik nafas, tahan, rapatkan gigi, kita serahkan semua milik Allah pada Allah. Itulah tujuan halal bihalal. Kita harus menghalalkan, bagaimana caranya? Mengharamkan yang wujud itulah diri ini. Mengharamkan, maka serahkan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la... Itulah barulah halal kita nanti. Setelah mengharamkan, bukan milik kita semuanya. La yamliku li nafsihi. Semuanya milik Allah. Silakan tarik nafasnya, tekuk lidahnya, rapatkan giginya. Katakan dalam hati, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jisim ini kepadamu. Buang. Allah. Kemudian juga sesungguhnya kita harus mengikrarkan tiada yang hak kecuali Allah. Yang hak hanya Allah. Tadi, makanya inilah juga harus diserahkan. Sesungguhnya kita serahkan. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafasnya, bacakan dalam hati. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajid, Allahu jabbar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. Serahkan, buang nafasnya. Allah semua adalah minimal itu saja. Banyak yang harus kita serahkan milik Allah pada Allah. Maka pada siang hari ini jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah, semoga waktu yang ada ini adalah waktu bersama dengan Allah. Waktu bersama dengan Allah pada saat kita adalah menafikan diri kita, mengisbatkan kepada Allah. Silakan tekuk yang terakhir juga pada kita. Rapatkan giginya, tahan napasnya. Tadi ikutlah, mulailah. La ilaha illallah. Maka ini HP-nya tolong dimatikan dulu Bu ya, karena bingung saya kadang-kadang HP bunyi terus itu. Ulangi lagi ya, tadi tolong yang ada HP dimatikan dulu ya, yang di sini ya. Ya, jadi menafikan, merapatkan giginya, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Pada saat mengatakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah, rasakan, hadirkan kehadiran Rasulullah, rindui Rasulullah. Sesungguhnya ibu dan bapak ada karena adanya Rasulullah. Ibu dan bapak bisa melihat karena basirnya Rasulullah, sehingga kita bisa mentajalikan basarnya Allah. Karena pendengarannya Rasulullah, sami'nya Rasulullah, maka kita bisa merasakan, bisa mendengar. Sebetulnya setiap hari kita mendengar karena mendengarnya Rasulullah. Mendengarnya Rasulullah karena mendengarnya Allah. Melihatnya Allah Rasulullah karena melihatnya Allah. Demikian pada juga siang hari ini kita hadirkan Rasulullah. Kan hanya ada Rasulullah lah yang menghadirkan Allah.
Karena Rasulullah lah yang tidak pernah berpisah dengan Allah. Maka itulah pada saat kata Abah, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, maka rasakan mim di kepalamu, ha di dadamu, mim di udalmu, dal di kakimu. Siapa yang sudah berwujud Muhammad, tidak akan tubuhnya dihancurkan oleh tanah. Siapa yang wujudnya sudah Muhammad, rasanya, sesungguhnya rasa itu Rasul Allah, Rasulullah, rahasia Allah, maka juga rasakan Muhammad hari ini sebagai rasa dari rasa Allah. Rasa dalam penglihatan, rasa dari pendengaran, rasa dari ucapan, rasa dari segala rasa dohir maupun batin. Itulah hadirkan, maka silakan tekuk lidahnya, maka nanti tubuhmu akan otomatis la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad, karena Muhammadlah segala yang ada, karena disitulah, karena Allah lah, karena titik ba'lah bikana makana biyakunu mayakunu bawujudul awal ini, karena Allah lah ada segala yang ada. Karena Allah lah akan ada segala yang ada. Tapi Allah ada pada ba, titik ba, adalah pada Muhammad. Pada Nur Muhammad. Nur Muhammad ada pada Shin. Dan Shin ada pada Rasulullah. Yang ada pada dirimu juga. Tadi semua ya. Silakan rapatkan giginya, tekuk lidahnya, nahan napasnya, ikutin Abah. Mulai dari sekarang. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Buang napasnya. Allah. Tiada yang ada kecuali Dia. Tidak ada manis kecuali pada gula. Gula itulah sifat, itulah Muhammad, itulah Rasulullah. Tiada panas kecuali dialah api. Api itulah Rasulullah. Dan semua. Tiada asin, nyatalah pada garam. Garam itulah Rasulullah. Tiada pasir, tiada batu, tiada apa. Semuanya utusan. Ialah Rasulullah, utusan. Agar semua makhluk yang nampak, yang zahir, yang batin, tadi yang najis, yang halal, semuanya adalah perwujudan dari Muhammad Rasulullah dan semua ya. Maka oleh karena itulah, maka mari kita satukan rasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejamkan mata, rapatkan gigi. Kalau Bapak merasa sebagai kopiko, kalau Bapak merasa sebagai relaksa, maka marilah kita sadari kehadiran gula dan manis. Kalau Bapak sekarang ini adalah sebagai Adam, leburkan Adamnya. Rasakan sebagai Muhammad dan Allah. Maka itulah penyatuan dan semua ya. Silakan tekuk lidahnya, rapatkan giginya. Sekali lagi ikutin Abah dengan ucapan Abah tapi dalam hati. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Buang nafasnya pelan-pelan. Tarik lagi nafas, tahan nafas, rapatkan giginya, tahan. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Rasakan pelan-pelan. Semua materi berasal dari energi. Energi dari cahaya. Cahaya Tuhan yang sebaliknya dengan Tuhan. Sebalik cahaya itu tidak punya nama, tidak punya wujud. Maka sambungkan kepada yang kosong dari semua ya. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah.
kembalikan pada tubuh Muhammad sebagai penutup. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sebagai pembuka dari kita adalah selalu sadar dan menyadari tentang kita tidak pernah berpisah dengan Allah dan Rasulnya, seperti tidak berpisahnya adalah gula dan manis pada apapun, pada kopiko, pada relaksa. Itulah sifat kita. Nah, demikian pula kaitannya ibu-ibu dan bapak-bapak dengan halal bihalal. Maka itulah kenapa halal bihalal adalah kebiasaan baik, bukan sunnah, karena tidak ada contoh. Tapi tidak ada masalah, segala yang baik adalah boleh dilakukan semuanya, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka halal bihalal, mari kita halalkan diri kita. Perjalanan manusia, Abah sering bahas, adalah perjalanan adalah dari Muharram sampai kepada Zulhijjah, 12 bulan. Hidup kita di 12 bulan. Maka jasmani kita adalah, maka dalam Fatihah yang kita bacakan 7 kali tadi sebetulnya adalah mengibaratkan tubuh kita. Tubuh manusia ini adalah suratul Fatihah, tubuhnya. Maka tubuh kita adalah kunci. Maka disebutkan Al-Fatihah. Kalau seandainya diawali dengan al berarti kata benda. Kalau kata benda berarti ada bendanya. Maka Al-Fatihah itulah tubuh kita. Abah sering katakan bahwa kunci rumah tidak sebesar rumah, tapi tanpa kunci tak bisa ibu masuk ke dalam rumah. Kunci mobil tidak sebesar mobil, tapi tanpa kunci mobil ibu tidak bisa masuk ke dalam mobil. Demikian pula segalanya butuh kunci. Dan kunci untuk kembali pada Allah adalah tubuh kita itu. Maka jadikan suratul Fatihah. Maka Bapak sudah ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Di Sidroh Al-Muntaha adalah di atas kening. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh wujud dari rambut ke atas ke bawah ada sesungguhnya. Kita harus mensyukuri nikmatul ijad. Karena tidak semua makhluk Allah berwujud kita. Ada anjing, ada babi, ada kutu, ada batu, ada apapun. Tapi kitalah khalifah. Kitalah sesungguhnya mazhar kenyataan Allah. Kitalah cermin Allah. Kitalah kenyataan ainullah. Kitalah wujudullah. Pada wujud Muhammad, pada rupa Adam, pada rahasia insan. Itulah kita. Maka kalau tidak memahaminya, tubuh kita sebagai ummul Quran. Ummul dari kata amma ya ummu. Tadi semua ya. Seperti jempol kita ini, jari kita. Maka disebut al-ulama adalah jempol. Wal umaro telunjuk. Sementara yang tengah agnia. Kemudian dua ini pukoro wal masyakin. Makanya hanya satu jari ini yang bisa menyentuh seluruhnya. Hanya ulama yang bisa menyentuh. Ulama lah yang bisa menyentuh umaro. Ulama lah yang bisa menyentuh agnia. Ulama lah yang bisa menyentuh fukoro wal masyakin. Inilah ulama jempol. Maka itulah disebutkan al ulama kal umi. Ulama itu adalah ibu. Ibu dari seluruhnya. Dari semua ya. Tapi kita harus mengerti istilah ulama. Ulama itu bukan bisa baca kitab. Itu bukan ulama. Ulama itu yang mengerti hukum alam. Itulah ulama. Karena itulah disebut dengan ulama. Kata ain lam. Demikian pula alam. Ilmu. Amal. Nggak jauh dari itu. Dari semua ya. Maka tubuh kita ini adalah Fatihah.
Maka segalanya harus dimulai dengan Fatihah. Jadikan tubuh kita kunci untuk berjalan ke dalam surat Al-Baqarah, berjalan kepada surat Ali Imran, berjalan kepada surat An-Nisa, berjalan kepada surat Al-Maidah. Nah, disitulah di penghujung surat Al-Maidah adalah di tengah ayat Maidah, ayat 3, surat 5, karena jari kita 5, surat yang kelima dan ayat yang ketiga. Disitulah Allah berfirman tentang manusia, kamil mukamil, al yauma akmaltu lakum. Nah, di situ. Itulah perjalanan. Kalau tidak begitu, maka tubuh kita ini binatang. Maka masuklah surat yang ke-6 Al-An'am. Maka ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu binatang. Kenapa mereka disebut binatang? Bermulut tadi semua, bermata tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah binatang. Ulaika kal an'am. Kata Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Makanya kenapa sholat tidak berdampak, puasa tidak berdampak, zikir tidak berdampak, karena dilakukan oleh binatang yang mati hatinya. Maka yang dipikirkannya hanya tulang, bukan Allah. Tulang yang dipikirkannya. Inilah manusia-manusia hari ini, hanya tulang dan tulang. Maka marilah kita betul-betul melaksanakan halal bihalal. Kita halalkan tadi semua. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka adalah binatang. Bahkan balhum adhal. Mereka lebih jauh lagi dari binatang. Karena binatang saja ngerti Tuhannya. Binatang saja tunduk pada Tuhannya. Tapi manusia sekarang ini justru tidak tunduk pada Tuhannya. Dia sholat tapi tidak pernah. Sesungguhnya dia hanya untuk menjajah Tuhannya. Dia ibadah untuk mengatur-ngatur Tuhannya. Inilah yang terjadi adalah dekade akhir zaman ini. Nah, inilah pada kesempatan siang hari ini, atas izin Allah dengan syafaat baginda Nabi, syariatnya Mas Budiono, hakikatnya Allah. Hari ini kita bisa mewajah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir dari Balikpapan maupun dari tadi juga ada yang dari Kalimantan mana itu, Kalimantan Tengah ya, dari semua ya, alhamdulillah. Maka pada siang hari ini intisari daripada halal bihalal sebetulnya sudah selesai. Nah, halal bihalal itu diadakan kata Abah selalu adalah setelah Idul Fitri, Syawal. Sudahkah kita Syawal? Syawal itu dari kata syala. Syala itu meningkat. Tadi semua. Kalau ibaratkan botol ini, apakah sudah kita tumpahkan di Ramadan? Apakah kita sudah diserahkan di Ramadan? Itulah kata Abah, satu kalimat yang digunakan Allah perintah untuk saum adalah dengan kutibah. Maka di penghujung dari ayat itu adalah bagaimana masuknya Al-Quran kepada botol ini setelah kita mengosongkan dirinya. Maka Abah sudah ajarkan dari pertama Ramadan, menyerahkan, melepaskan adalah pengakuan pada botol. Sebetulnya aku bukan botol, aku kenyataan wujudnya plastik. Inilah yang harus dibangun. Maka dari mulai awal Ramadan kita sudah itikad. Itulah Ramadan, ada kata syam, ada kata syam, ada kata saum, tadi semua. Maka perintahnya dengan kata kutibah. Di dalam Al-Quran kata kutibah hanya 3 kali saja diulang oleh Allah. 2 untuk dirinya. Allah menyebut kata kutibah, Allah mewajibkan dirinya, Allah menegaskan dirinya, aku akan menjaminmu, aku akan membahagiakan. Tetapi manusia nggak paham.
Satu kutiba kepada manusia. Syaratnya manusia mau melaksanakan satu kutiba ini. Imsak keberadaan dirinya. Dan Allah sudah menjamin 2 kata kutiba untuk dirinya. Untuk menurunkan rahmat kepada selama si botol ini tidak menyadari keberadaan, tidak menafikan dirinya. Karena tidak mungkin botol dan plastik menyatu. Tidak mungkin Allah menjadi makhluk dan tidak mungkin makhluk menjadi Allah. Salah satu harus nafi isbat. Kalau yang ada botol, maka hilanglah plastiknya. Kalau yang ada plastik, hilanglah botolnya. Inilah maksud makna Ramadan. Kata Allah, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku, untuk plastik. Maka kutiba, aku wajibkan kepadamu untuk menafikan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihabillah. Maka 10 hari pertama adalah merupakan rahmat, kasih sayang. 10 hari kedua Ramadan itu adalah maghfirah, ampunan. Rahmat itu akan melahirkan maghfirah. Maghfirah 10 hari terakhir, bagaimana si botol ini mengerti makna 21, 23, 25, 27, 29 untuk sampai pada Lailatul Qadar. Itulah yang harus dipahami Ramadan. Dari supaya kita ada Syawal. Maka disebut pembebasan dari api neraka itu. Selama kamu yang ada, maka akan ada neraka. Selama kamu hidup di tubuh ini, ada siksa kubur. Karena kubur adalah pengakuan pada botol ini. Maka di dunia ini pun, sementara di bulan Ramadan itu Allah ingin membahagiakan kita. Karena kata Abah juga, kalau seandainya botol ini rozik, plastik ini rozik, maka botol ini marzuk. Kalau si marzuk yang ada, maka hilanglah si rozik. Maka kelimpunganlah makhluk-makhluk ini cari rizki. Miskin, belangsak, gelisah, takut. Karena posisi sebagai si botol, dia ada dalam siksa kubur. Maka disitulah si marzuk harus meleburkan sebenar-benarnya dirinya adalah rozik, dengan menafikan dirinya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadir. Demikian pula si zikir, sebenar-benarnya madkur itu adalah yang zikir itu aku, kata Allah. Maka itulah kalau si botol ini yang berzikir, si madkur, maka sebenar-benarnya Allah lah si zikir itu. Maka tidak ada si zikir selama yang zikir si madkur. Itulah Nabi Muhammad mengingatkan, diingatkan oleh Jibril, ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Ya Muhammad, ana rabbaka la salata. Nah Muhammad, ana rabbaka usalli. Akulah yang sholat Muhammad. Itulah yang harus dipahami. Demikianlah di bulan Ramadan, maka di hari pertama sampai 10 hari yang pertama Ramadan imsak. Dan itulah kata Abah, kata kutiba hanya ada 3, 2 kepada dirinya, mewajibkan seolah-olah si plastik ini, hei botol, aku malu sebagai Tuhanmu kalau kau gelisah. Aku malu sebagai Tuhanmu kalau kau miskin. Hei botol, aku malu sebagai Tuhanmu, sebagai rozik, tidak bisa menjamin kepada dirimu marzuk. Itulah sebetulnya di Ramadan itu Allah ingin mengupgrade diri kita. Di awal Ramadan kata Abah seumpama adalah duren yang bijinya besar, yang dagingnya tipis, tapi di akhir Ramadan harusnya jadi duren musangking, duri hitam. Pak Dek, bijinya hilang. Maka sekarang ini anggur bijinya hilang, jeruk bijinya hilang, melon bijinya hilang. Sekarang ini semua hilang biji.
Kenapa? Karena tidak ada lagi pengakuan saya. Mengecil semuanya. Manusianya makin sombong, bijinya makin gede, dagingnya makin tipis, rasanya makin nggak ada, dan selalu merasa memiliki kepada yang dimilikinya. Anak milikku, apa milikku. Inilah menjadikan susah hidupmu sendiri. Inilah yang harus dipahami tentang makna Ramadan dari semua. Mari kita sekarang halalkan keberadaan kita ini dengan mengharamkan pengakuan kepada wujud diri. Itulah awal Ramadan dari la hayyun. Yang keduanya la imun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun. Sampailah di penghujung hari ke-9 adalah la maujudun bihaqqi ilallah. Mulailah hari 10 yang pertama. Ya Allah, kuserahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Jangan ragu. Kita serahkan untuk dibahagiakan oleh Allah. Karena Allah ingin membahagiakan diri kita. Cuma sayangnya manusia tidak mengerti. Dia halangi Tuhannya dengan wujud bodohnya itu. Dengan wujud monyetnya itu. Dengan wujud binatangnya itu. Dengan wujud bangkainya itu. Maka tidak adalah Tuhan. Karena kau yang wujud. Adamlah Allah. Maka itulah sudah diajarkan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa botol ini mengenal dirinya, dia akan kenal dengan plastik. Siapa botol plastik ini mengenal dirinya, dia akan kenal sebenar-benarnya Tuhan yang meliputi dirinya adalah si plastik. Cuma nggak bisa bersatu antara plastik dan botol plastik. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kalau kamu disebut botol, ya hilang plastiknya. Kalau kamu disebut plastik, harus hilang botolnya. Cuma disitulah nabi isbat. Inilah kenapa amaliyahnya selalu menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, mematikan pengakuan supaya halal nanti di penghujung Ramadan itu. Halal. Inilah halal bihalal. Setelah maka itulah perjalanan kita ini. Allah memulainya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba digunakan oleh Allah. Diksi kutiba itu Allah ingin menjelaskan kata kutiba, kata kataba sesungguhnya adalah untuk menyamakan karena as-saumul li wa ana az-zibi. Sesungguhnya aku pun mewajibkan diriku untuk menjamin dirimu. Maka wajibkan dirimu supaya bisa menerima rahmatku. Begitu sebetulnya. Ini malah dikisah-kisahkan, siksa kubur lah, siksa ajab lah. Allahnya dihina terus. Orang-orang bodoh itu semua. Nah inilah akhirnya yang datang siksaan pada dirimu. Apa yang kau sangkakan itu. Allahnya tidak beringin berkata begitu. Dinafsirkan begitu. Dari semua. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba diulang 2 kali. 2 kali Allah mengulang di situ. Tadi ya. Sebagaimana aku wajibkan. Sebagaimana aku catatkan katabah. Tadi semua. Kepada mereka. Tadi semua. La'allakum tattaqun. Cuma kalau ingin kamu telanjang. Maka lakukanlah dengan hari yang lengkap. Ayyamam ma'dudat adalah. Saum itu adalah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ayyamam ma'dudat, lakukanlah perjalanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sejumlah hari itu serahkan dirimu, bersihkan dirimu. Tadi marid penyakit. Kalau ahli hakikat tidak akan menjelaskan pindah itu adalah hanya pindah dari makhluk menuju makhluk. Orang ahli hakikat tidak akan membahas penyakit dohir. Marid di situ bukan penyakit panu. Marid di situ bukan mencret. Marid di situ bukan TBC. Bagi Allah nggak ada hubungannya dengan TBC. Tapi marid penyakit hati. Itulah yang kata Allah, fi qulubihim maradun fazada humullahu marada. Itulah penyakit tadi semua. Penyakit merasa keakuan diri.
Inilah surga dan neraka di dada kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tadi semua ya. Maka akibatnya orang-orang yang tidak membersihkan qalbunya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun alim. Itulah hidup gelisah, hidup pada siksa kubur, hidup serba kekurangan, hidup kehilangan keyakinan, hidup terlalu merasa memiliki pada apapun. Begitu lepas dari dirinya, neraka datang pada dirinya. Kalau dia tidak menerima, akan muncul kesulitan-kesulitan baru akibat perbuatan dirinya. Karena tidak ridho, tidak mengerti apa yang diminta oleh Tuhan pada dirinya. Disitulah Allah mengatakan ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Karena hidup ini safar, maka safar khusus di bulan Ramadan 30 hari itu betul-betul harus siap saum, imsak. Karena kata Allah as-saumu li wa ana azibi. Bahkan perintahnya menggunakan kata kutiba. Tidak ada perintah ibadah, apakah haji, apakah yang lain, zakat, tidak ada yang menggunakan kutiba kecuali kata saum. Pada saumlah. Itulah yang Allah berikan. Maka mari kita lahirkan jiwa yang terkubur. Maka mari kita beri makan nutrisi ruh yang tertidur. Karena itulah kenapa kalau tadi banyak yang bertanya, sholat saya yang berdampak. Iyalah, kamu ayam mati dikasih makan sholat 5 kali juga gak pengaruh. Coba Bapak buktikan pada ayam mati, kasih dia makan, ya ayam mati. Saya dikir, Bah, ya dikirmu dikir orang mati. Tetap tidak ada. Karena harus hidup bersama yang hidup. Tapi hidup bersama yang hidup, matikan dirimu. Gitu. Inilah konsepnya dengan Tuhan. Maka itulah as-saumu li wa ana azibi tadi. Maka kata Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka harus kita sempurnakan kalau ditinggalkan. Tapi tinggalkannya bukan puasanya sebenarnya. Karena Allah itu nggak ada marid tadi dengan penyakit, tapi adalah bagaimana kembali pada Allah. Isi Al-Quran itu hakikat, isinya semua. Hanya perjalanan dari Allah menuju Allah. Awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin Allah. Itu Al-Quran. Jadi kalau para fuqaha membahas fikihnya silahkan. Tapi jangan terjebak begitu. Marid di situ bukan sakit mencret, bukan sakit. Safar di situ bukan safar dari kota Kalimantan ke Balikpapan, tapi dari Allah kembali kepada Allah. Itulah syaitanlah mengingatkan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Orang hanya berpindah dari makhluk menuju makhluk, dari Balikpapan ke Samarinda, itulah himar. Orang yang hijrah dari makhluk menuju makhluk, dari penyakit mencret ke penyakit TBC, itulah himar. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah penyakit kematian, tidak tersambung dengan Allah. Maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Makanya kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, jiwa yang miskin. Ibaratkan Muhammad yatim, tidak pernah dilahirkan. Lahirkan jiwamu sebagai Muhammad. Itulah maka semuanya diawali dari Muharram. Tuh, haramkan supaya nanti di Syawal itu halal bil halal. Maka semua kisah Nabi yang di Muharram itu dibebaskan. Ayub bebas penyakit kulit di Muharram. Artinya kalau kita salah melihat kepada makhluk, bentuknya, rupanya, agamanya, sukunya, dan kita masih membencinya karena bentuk dan rupa, suku, agama, berarti kita tidak mampu melihat Allah di sebalik yang beda-beda itu. Itulah penyakit hati yang harus dibebaskan. Itulah marid, itulah penyakit kulit, itulah Allah istilahkan Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram.
haramkan terhadap salah melihat. Kemanapun kau hadapkan, fawalli wajhaka satrul walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, sebetulnya engkau melihat nur Muhammad. Nyatalah nurullah pada nur Muhammad. Apapun yang kau lihat Muhammad dalam rupa adab, dalam hidup hayat Allah. Hidupnya hanya satu. Semua yang kau pandang itu hidupnya hanya satu. Wujudnya itulah Muhammad. Meja kayu ini, kayunya Allah, bentuknya Muhammad. Disebut meja itu Adam. Botol ini adalah Adam. Tulisan cap kaki 3 ini Adam. Wa alamal Adam asma. Supaya bisa dibedakan antara botol cap kaki 3 dan botol aqua. Itu Adam. Adapun bentuknya botol Muhammad. Adapun airnya hakikat Allah. Semuanya akan kembali. Mau cap kaki 3, mau Ades, mau Ren mineral, mau pit. Yang dicari mereknya, botolnya, apa airnya. Semua harus kembali pada air. Yang bisa menghilangkan haus hanya air. Yang menghidupkan hanya air. Inilah Tuhan ajarkan kepada kita. Kenapa diawali dari Muharram? Dari semua. Para nabi dan rasul juga sama. Yakub bebas dari buta di bulan Muharram. Coba. Masa nggak ngeh? Kenapa sih di kisah-kisah hadis itu nabi-nabi itu bebas di Muharram? Haramkan. Maka sama saja waktu kita melaksanakan sholat. Kenapa takbiratul ihram? Selama kamu yang ada, nggak akbar Allah itu. Bagaimana kau berani mengatakan Allahu Akbar, kamu yang berdiri? Kamu yang melihat, kamu yang hidup, kamu yang sholat, kamu yang puasa, kamu yang punya ini dan itu. Itu Allah, itu kerdil. Nah inilah Allahu Akbar. Itulah kenapa ada dalam takbir itu ada muqaranah bastia, ada muqaranah tuzia, ada muqaranah, ada 4 muqaranah. Allahu Akbar. Pada saat bar hilanglah semuanya. Sudah tidak boleh lagi punya penyakit kulit. Sudah tidak boleh lagi kebutaan dalam hati. Sudah tidak boleh lagi jiwa Yusuf terkurung di penjara. Tubuh kita lah penjara pada Yusuf. Yusuf adalah jiwa kita. Allahu Akbar. Sudah tidak boleh Yunus berada pada perut ikan. Jiwa kita lah Yunus itu. Dan badan kita lah merupakan perut ikan. Allahu Akbar. Sesungguhnya yang disebutkan dengan Ibrahim yang dibakar itu adalah jiwamu. Adapun adalah Namrud, adalah tubuhmu. Allahu Akbar. Sesungguhnya jiwamu itulah Musa. Pada saat dia masih terkurung oleh tubuhmu, maka Fir'aunlah yang sholat itu. Sesungguhnya tubuhmu itu. Manusia nggak mengerti hakikat ini. Hanya tahu nama, nggak tahu barang. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Orang yang tahu nama, nggak tahu barangnya, yaitu tertutup berarti semuanya. Semua, ya. Jadi istilah kafir bukan Hindu, bukan Cina, bukan Buddha, bukan Kristen, siapapun yang tertutup. Nah, korek ini apa masukin ke dalam ini, maka ini korek kafir. Korek yang tertutup, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Inilah semua kata kafir. Inilah koper dari HP. HP kafir pada saat pakai casing, inilah cover tadi semua. Maka inilah tas, koper buat nyimpan baju, bed, cover buat nutupin. Ini orang kalau udah kafir agama lain yang ancamnya. Nah, inilah. Berarti kalau begitu selamanya tidak bisa halal bihalal.
Karena engkau ada yang lain yang selain Allah. Tuh. Maka disinilah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Tiada, makanya la ilaha illallah. Maka dikirnya sudah la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Karena itu melihat dohirnya syariat. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, hati thariqah. La ilaha illallah, la matluba illallah, ruh hakikat. La ilaha illallah, la maujuda illallah, ma'rifat. Maka orang syariat adalah mengingat Allah dengan fi'ilnya, baik diucapkan maupun digerakkan. Orang thariqat mengingat Allah dengan hatinya, karena semua gerakan dan ucapan syariat datang dari hati. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasanya, baik rasa zahir maupun batin, rasa pada kulit, rasa pada makanan. Makanya ibu-ibu harusnya paling tiap hari bermain-main dengan rasa. Rasa kencur, rasa jahe, bawang merah, bawang putih. Pada saat ngelupas bawang cium, kupas lagi kok masih bawang, kelupas lagi masih bawang, sampai habis kelupasan tinggal baunya. Rasa. Oh, makanya sebenarnya aneh kalau ibu-ibu itu bebel bener. Karena tiap hari main-main dengan ingin rasa ini, ingin rasa itu, tapi nggak pernah disadari rasa. Apakah ibu bisa merasa kalau nggak hidup? Maka apa? Sebenarnya yang melihat itu hanya Allah. Bukan mata yang melihat, tapi hidup. Hanya hiduplah yang bisa membedakan itu jambu, ini duren, belakang mangga, ini ujang, ini somad, ini mamad, jubaedah, nani. Yang hidup. Dan juga bukan lidah merasa itu, tapi juga hidup. Coel, garam, coel, manis, coel. Kalau nggak ada hidup bisa nggak? Coba orang mati, hei tolong titipin dong, ini apa nih? Coba. Itulah kenapa hari pertama Ramadan itu imsak, itu yang diserahkan hidup. Karena hiduplah kita bisa melihat. Karena hiduplah telinga bisa karena hiduplah mulut bisa berkal, karena hiduplah dohir kulit bisa merasa, karena hiduplah batin pun bisa merasa. Itulah hidup. Siapa hidup itu? Itulah kita tidak pernah berpisah. Nah inilah, maka halal itu harus mewujudkan hidup. Bagaimana mewujudkan hidup? Mematikan jasad. Pengakuan pada jasad. Ya. Nah inilah pelajaran yang harus kita pelajari. Maka orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Orang ma'rifat mengingat Allah dengan mata. Maka selalu wujuhu yauma idin nadhirah. Mereka memandang wajah Tuhannya dengan berseri. Itulah orang ma'rifat. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Maka orang ma'rifat sudah tidak lagi melihat makhluk ini berdasarkan agamanya, sukunya, bendanya, apapun. Karena sudah wujuhu yauma idin nadhirah. Masyriq wal maghrib, dia sudah melihat pada satu yang hidup itu. Bukan lagi pada bentuk dan rupa. Makin keluar ibu pada syariat, berarti disitulah penderitaan hisab kubur. Ibu harus membedakan ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Lelah hidupmu. Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu Allah dengan cara seperti itu. Yang ada hanyalah capek, lelah, dahaga,
dalam saumnya salah, hajinya juga begitu, karena tidak mengerti hakikatnya. Nah inilah jemaah sekalian, adalah yang hadir pada halal bihalal pada siang hari ini. Marilah kita halalkan. Karena dalam sholat harus pakai takbiratul ihram. Sebelum ibu melaksanakan haji dan umroh harus pakai kain ihram. Karena selama nggak ditutup, haramlah. Kalau Bapak wujud, Allah wujud, Bapak sholat 1 triliun rakaat pun makin berantemlah sama Allah. Ayo lawan gua, kata Allah. Lu berani wujud, lawan wujud gua. Lu berani hidup, lawan hidup gua. Ini kan kata dia. Maka itulah kenapa perintah saum itu menggunakan kata kutibah. Maka itulah dikisahkan Nabi dan Rasul bebas. Yusuf bebas di Muharram dari bui. Yunus keluar dari perut ikan Muharram. Ayub bebas dari penyakit kulit Muharram. Yakub bebas dari buta Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua Muharram. Nabi Muhammad hijrah dikejar-kejar Abu Jahal dari Mekah ke Madinah di awal sebagai perpindahan hijrah Muharram. Masa nggak sadar orang Islam? Harusnya haramkan dirimu. Maka itulah 1 bulan, di bulan yang ke-10 ada Syawal. Artinya kosong. Karena Syawal itu bulan ke-10. Sebulan bulan ke-10 Ramadan, bulan ke-9. Sebelum 9 ada Sya'ban, bulan ke-8. Sebelum 8 ada bulan ke-7. Nah inilah 7, 8, 9, 24. Ibu jumlahkan saja. 7, 8, 9. 7 bulannya Allah, 8 bulannya Rasulullah, 9 bulan umatku adalah Ramadan. Berarti 9 itu adalah gabungan 7 dan 8. Mengawinkan dohiron wabatinan. 7, 8, 9, 24. Maka intinya ada di Ramadan. Persiapannya di bulan 7. Menghidupkan ruh. Tubuhnya harus jadi Rasulullah di bulan 8. Maka itulah disebutkan Rajab syahrullah. Sya'ban syahri. Bulanku kata Rasulullah. Sementara Ramadan bulan umatku. Sebetulnya menggabungkan la ilaha illallah pada batinmu, Muhammadur Rasulullah pada dohirmu. Maka semua amaliyah itu menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, menyatakan tadi semua. Usalli lam jalalah ruh Allah, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Jadi selamanya kita menghadap kiblat, kemanapun kita hadapkan, dohir dan batin, selamanya kita menghadap kiblat, apapun tadi semua. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tuh, satulah manis dan gula pada kopiko. Ibu kan sekarang jadi kopiko, tapi ibu petantang koni, saya kopiko, saya sugus, ini anak saya sugus. Menderitalah kau begitu si anak si sugus itu mati. Inilah persoalan manusia sekarang ini. Saya pengakuan pada dirinya. Saya maman, saya soman. Nah itu, begitu hilang dagangnya rugi dikit saja, kain-kain. Ini semua. Inilah yang harus dipahami. Maka serahkan, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, matikan dirimu, pejamkan matamu, pecahkan aku empatmu sebagai sugus. Biarkan yang ada itu hanya Muhammad dan Allah, gula dan manis. Karena gula dan manis tidak akan ada selama si kopiko itu si kopi. Nah tadi Allah tidak akan bisa jadi makhluk, makhluk tidak akan jadi Allah.